Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Maulana. Di sini saya akan menjelaskan terkait hmm, eh, kontainer Kotlin 4.4 yang berada di chapter 6.5, yaitu terkait troubleshooting kontainer. Eh, pada pada section 6.5 ini kita akan membahas terkait dengan lab troubleshooting. Pada lab ini eh, kita akan memecahkan masalah uh, atas troubleshooting dan dengan aplikasi Code API yang dimana terdiri dari beberapa komponen, yaitu uh, ini uh, layanan API versi pertama, dan kedua ada layanan API versi kedua, dan ketiga ada uh, Quotes UI yang akan menerima API sebagai variabel environment-nya. Kontainer Quotes API menjalankan means proxy untuk melakukan tugas berikut, yaitu melayani aplikasi web dan bertindak sebagai reverse proxy untuk menentukan user interface atau UI ke versi yang ditentukan pada environment variable Quotes API version yang ini ya, yang di Quotes API version environment variable. Di akhir lab ini kalian bakalan mampu di akhir lab ini nanti kita bakalan mampu mendapat pengecekan kontainer logs, kemudian menjalankan perintah-perintah kontainer untuk melakukan troubleshooting permasalahan di kontainer, mengkonfigurasikan kontainer menggunakan environment variable, dan terakhir konfigurasi kontainer dengan mengesampingkan file dengan host file. Pertama yaitu kita akan melakukan command deploy buat aplikasinya. Di sini lab start troubleshooting dan saya sudah melakukannya. Kemudian di sini kita akan buat uh, terminal baru ya, buat script lab buat evaluasinya. Kemudian langkah pertama yaitu verifikasi buat container runningnya. uh, Selanjutnya yaitu pertama buat kita melakukan run terhadap komen komen PSE nya PSE, kita copy, kita uh, sini uh, langsung kita bentar. Nah di sini sudah ada terkait data-datanya di comment, create, status dan lain-lain. Kemudian Quotes UI log ini akan membaca Podman logs comment untuk melihat di kontainer startup. Ada file yang exit ya di sini. Kemudian untuk langkah kedua yaitu kita ngelakuin uh, kita ngelihat lognya, apa penyebab kontainer itu tidak bisa kelihatan ya. Kita salin Podman logs UI, kita enter. Nah, di sini ada sudah terlihat ya. Engine X was not found ya, untuk yang versi pertama. Ya, ya.
kita reverse hostname to IP address-nya. Untuk langkah 1.3 menggunakan portman inspect untuk menentukan terkait dengan portman networknya untuk komunikasi yang dimana dia bakalan ngeakses perintah portman. Langsung saja kita nge-inspect, kita melakukan copy dan kita salin di sini. Sebentar, agak lelet. Kita enter, lalu kita enter lagi. Nah, di sini sudah terlihat map troubleshootingnya yang terdapat pada sini. Kemudian kita akan menginspek pada quotes API V2 networknya. Kita langsung saja salin, mengcopy lalu paste dan kita send. Sudah kita enter. Nah, mapnya sudah berubah di sini. Kita diminta untuk mengulangi perintah tersebut untuk container quotes UI dengan memicu perintah yang sama. Kita disuruh nge-repeat quotes container di sini. Mari kita repeat saja, mengulang. Kita copy, kita paste. Kita enter. Mapnya sudah hilang. Di sini kita disuruh menghapus current kontainernya. Di sini kita tinggal salin saja. Oh ya, missing penjelasannya. Buat quotes UI-nya di sini missing buat troubleshooting network dan dia nggak bisa resolve buat quotes API v1 dan quotes API v2 hostname-nya. Kemudian kita akan remove quotes UI and quotes min UI container. Langsung saja kita copy, kita paste, kita jalankan. Di sini kita disuruh membuat ulang quotes UI-nya, quotes admin UI container agar terhubung ke network troubleshooting-nya. Langsung saja kita kerjakan, yaitu kita copy, kita paste, kemudian kita send di sini. Untuk yang di titik 1.6 ini kita bisa untuk melakukan verify terhadap quotes UI containernya, untuk memverifikasi apakah kontainer quotes itu berhasil dijalankan atau tidak. Jadi di sini sudah, yaitu tinggal kita ini sudah. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu di portman PS-nya kita lihat. Ya, di sini sudah ya nampaknya. Kita akan memastikan agar reserve proxying-nya tanpa merutekan permintaan baik versi 1 ke versi 2 ke API kedua versi ini agar dapat dirutekan. Reverse proxy dalam links dalam kontainer quotes UI harus dapat merutekan seperti yang dirutekan seperti yang dilokasikan pada tabel 6.1 ini. Seperti ini buat nantinya quotes UI logs ya memberi instruksi mengenai jaringan yang rekan-rekan lakukan, yang kita lakukan. Untuk langkah pertamanya, yaitu di langkah ini kita dapat menggunakan
Podman exec container UI garing UI min UI untuk menjalankan perintah URL dari dalam tersebut secara tersebut sehingga nanti pemetaan pada UI dan pemetaan pada versi 1 dan versi 2 API-nya di mana menggunakan localhost untuk mensaji mana itu ya menjadi pemetaan ngings kemudian menggunakan pemetaan min s yang dimana min s ini adalah silent dengan cur cwrl untuk output saja. Kita akan melakukan tes mapping apakah dia works atau tidak buat apartment exec-nya sehingga kita tes pemetaannya untuk V1 dan lanjut untuk pemetaan V2 nya. Kita copy, kita paste. Oh sorry salah salah Ctrl C, sorry salah. Di sini salah saya ya. Di sini kita masuk ke send, kemudian kita sini kita send. Baik, kita langsung saja melakukan exec terhadap podman-nya untuk tes mapping yang versi pertama apakah bekerja atau tidak. Di sini saya sudah melakukan mappingnya di sini untuk podman execute sini, kemudian ternyata sudah ada. Nah kita akan melakukan tes untuk versi API yang kedua, itu pemetaannya. Kita salin, kita copy, kita send. Di sini sudah terlihat untuk HTML-nya ya. This error means that Nginx was able to map. Ini error untuk Nginx-nya ke 2.2 di mana menginvestigasi jika layangan Word API versi 2 menggunakan port yang berbeda, yaitu perintah portman logs Word API ini. Kita coba kita copy, kita paste. Sama aja sih, enggak apa-apa mau disalin atau enggak. Di sini sudah terlihat ya, ada false di sini wire blocknya ya. The Quest API filling service is using the port 83 8081 port. Di sini untuk yang langkah kedua membaca file konfigurasi yang terdapat jika host versi pertamanya yaitu diffix Nginx yang terdapat pada file yaitu di file Nginx yang terdapat pada file yang terdapat pada file nginx.path ini. Sebentar, dengan perintah ini kita langsung saja kita podman extend bakalan keluar. Sudah. Nah untuk yang 2.4 ini melihat untuk kita update untuk melihat updatean untuk konfigurasi nya. Kita lihat saja langsung dengan perintah cat ini ya. Ini langsung saja
configuration-nya ini sudah terlihat. Untuk perintah selanjutnya yang di 2.5 ini kita disuruh untuk remove ya Quotes UI container by running Podman RM using the app option. Membuat kembali Quotes UI dalam kontainer, kemudian melakukan pengesampingan file nginx. Kita lakukan saja, kita copy, kita paste. Sudah. Nah, untuk perintah 2.6 ini kita disuruh untuk nge-create Quotes UI kontainernya. Oh ya, yang tadi itu untuk menghapus ya, yang 2.5 ini untuk menghapus kontainernya. Kemudian untuk yang 2.6 ini untuk nge-create kontainernya, kemudian melakukan pengesampingan file nginx, yang intinya nanti kita akan mengabaikan file nginx-nya dengan kontainer awalnya, yaitu di directory edge. Kita langsung saja kita podman run name quotes di sini sampai ke sini. Kita send. Sudah. Nah, untuk perintah ketiganya di sini yaitu kita harus mengkonfirmasi aplikasinya apakah bisa digunakan di web browser, di web, dan kita navigasikan ke localhost 3000. Mari kita lihat. Untuk yang ketiga terakhir yaitu mengakses localhost untuk mengkonfirmasi aplikasinya apakah bisa atau tidak. Di sini sudah bisa untuk mengakses localhost kolon 3000. Untuk langkah terakhir yaitu melakukan finishing lab troubleshooting. Kita copy paste. Mungkin itu tidak saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.